Kalau kemarin Mas Ipang ada di UGM, sekarang saya ada di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Ini kampus teman-teman saya, teman-teman video. Kali ini kita akan menanyakan anak-anak mahasiswa, ya masih bisa dibilang Gen Z ya. Soal bener nggak sih kalau stigma-stigma yang melekat pada mereka soal mereka itu apatis, Gen Z itu memilih atau melihat calon dari permukaannya saja, dan beragam stigma-stigma lainnya. Kita akan buktikan sendiri. Kita akan bersurvei kecil-kecilan di sini. Let's go. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarif. Halo, aku Aulia. Nama saya Alkausar Holzian. Aku Ulia. Nama saya Safi. Biasa dipanggil Nabila. Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Ilmu Komunikasi. Berkuliah jurusan Sosiologi. Jurusan Ilmu Komunikasi. Jurusan Fisika. Untuk membicarakan tentang antusias enggaknya ya harus antusias Mas ya, karena memang suara kita itu masa depan Indonesia ya. Jadi apalagi kita sebagai pemuda penerus para pejabat-pejabat sekarang tuh memang harus antusias gitu loh. Antusias banget sih. Soalnya ini juga pertama kalinya aku nyoblos gitu loh. Jadi kayak gimana, pengen tahu aja suasananya gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi sih enggak. Menurut saya dinamika politik, baik pun itu dari pasangan calon ataupun partainya, menurut saya itu belum ada yang meyakinkan gitu kan. Ya antusias banget dong, apalagi ini kan pertama kalinya buat nyoblos ya. Dulu kan belum nyoblos, jadi pertama kali nyoblos Pilpres tahun ini. Antusias enggaknya sih untuk sampai sekarang saya nggak terlalu antusias. Gimana ya? Udah nggak terlalu percaya lagi sama kayak gitu-gitu Mas. Antusias banget dong, karena ini first time nih nyoblos nih. Sudah sih, pasti. Sejauh ini udah. Saya lebih cenderung kepada golput. Sejauh ini udah sih, udah ada pilihan. Kemarin punya Anies, tapi berhubung Pak Anies itu ngambil Caimin, jadi nggak punya pilihan lagi Mas. Udah. Nonton sih, tanggapannya debat kemarin ya cukup oke, cuman lebih kayak kurang profesional aja dari ketiga capres itu. Lebih keselengean aja gitu loh. Jadi mungkin kurang formal aja menurut saya dibandingkan dari debat-debat capres sebelumnya gitu. Nonton. Menurut aku sih apa ya, debatnya tuh ya lumayan panas dan bikin kayak greget juga selama nonton gitu, dan dari situ juga aku mulai menyaring-nyaring mana yang harus aku pilih gitu, mana yang harus aku nggak pilih gitu-gitu. Bagi saya cenderung belum ada hal yang mengenai solutif bagi keresahan-keresahan baik bagi saya sendiri ataupun teman-teman saya sendiri gitu kan. Khususnya bagi jaminan sosial dan juga pelayanan-pelayanan publik lainnya. Ya kemarin itu dibicarakan tentang akses pendidikan yang mana bagi saya mungkin ada beberapa paslon yang merespon itu. Tapi solutif atau enggak atau realistisnya itu bagi saya belum gitu kan. Karena ada beberapa yang belum terjawab. Nonton dari awal sampai akhir nonton. Tanggapannya sih menurut aku untuk debat yang tahun ini tuh suasananya fresh, nggak kayak yang 5 tahun lalu. Terus juga pertanyaan yang dikasih cukup mewakili keresahan masyarakat sekarang. Kemarin sebenarnya itu bukan debat sih namanya, kalau menurut saya itu lebih kayak Q&A doang Mas. Kurang gimana kalau bahasa Jawanya, kurang sreg. Enggak nonton fullnya. Dari yang aku lihat itu Pak Anies tuh pembawaannya tuh yang tenang, terus Pak Prabowo tuh lebih menggebu-gebu, sedangkan Pak Ganjar itu nggak ke kanan nggak ke kiri, jadi stay di tengah gitu kalau Pak Ganjar, seperti itu. Jika kita melihat pentingnya debat kemarin ya, kita ingin anak muda ini melihat seluruh gagasan-gagasan para pemimpin kita esok gitu loh. Jadi cukup penting buat kita gitu menurut saya ya. Menurut aku penting karena itu tuh benar-benar menambah wawasan, apalagi kayak aku ya pemilih pemula gitu. Cukup penting karena salah satu debat capres itu adalah sisi dialogis dari politik demokratis gitu kan. Nah, sisi ideologis itu dibutuhkan karena kita menilai gitu kan seberapa argumentatif gagasan yang dibawa oleh capres dan cawapres itu sendiri gitu. Jadi
demokratis itu bukan dilihat dari kebebasan memilihnya doang, tapi sisi ruang publik yang mana itu dibuka bagi semuanya. Menurut saya sih itu penting banget ya, soalnya untuk orang-orang yang belum punya pilihan dengan nonton debat tuh bisa lebih yakin mau milih siapa, dan juga untuk yang udah punya pilihan juga semakin mantap atau semakin akhirnya nggak jadi milih yang ini nih, seperti itu. Saya terlalu negatif sih sama politik sekarang. Menurut saya debat mereka itu kayak sekedar omong kosong doang, sekedar bualan doang. Penting banget sih, karena kita bisa tahu gimana itu seorang capres dan cawapres itu menyampaikan kepada masyarakatnya. Jadi kita tahu seperti apa pemimpin yang harus kita pilih, seperti itu. Kalau masalah retorika, terus cakap dalam berbicara, gagasan oke lah gitu. Cuman mungkin ya kurangnya di prakteknya aja mungkin ya. Pilihan nomor 1 tuh apalagi Pak Anies tuh kayak pinter ngomong, dan emang banyak orang yang bilang sih kalau Anies itu cuma pinter omong doang tapi kerjanya kurang gitu-gitu. Aku ngelihatnya dari track record di mana Anies itu kekurangannya dia melihat dulu waktu jadi gubernur, dia sempat membuat kontrak politik terhadap kaum serikat buruh di Jakarta, dan itu kontrak politik yang dia janjikan itu nggak bisa dia wujudkan, nggak bisa dia realisasikan. Dalam artian Anies di sini gitu kan, mungkin kelancaran dia dalam berbicara, tapi dalam bukti tindakan ataupun atau dalam pengalamannya beliau itu menurutku masih sangat kurang. Khususnya kalau seumpamanya Muhaimin Iskandar, dia dia seorang penulis juga, intelektualis juga gitu kan. Nah, tapi banyak yang paradoks dari pandangan beliau sama track record beliau waktu menjabat sebagai wakil ketua umum DPR. Anies itu dari background yang intelektual, jadi masyarakat yang punya background pendidikan itu lumayan banyak yang milih beliau, ditambah figurnya yang udah pengalaman jadi gubernur, sama udah banyak dukungan suara-suara di daerah Jabodetabek seperti itu. Kekurangannya itu lebih ke banyak yang beranggapan kalau misalnya Pak Anies itu lebih bisa jago pandai berbicara aja, nggak pandai bekerja seperti itu. Cuman modal retorika doang, nggak bisa praktek. Tapi saya juga sendiri nggak terlalu mengikuti track record dia waktu jadi gubernur Jakarta. Jadi saya kurang tahu. Kalau kelebihannya itu Pak Anies tuh terlihat pembawaannya kalem, terus orangnya tuh terlihat cerdas dan tahu apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Kalau dari Pak Anies ya menurutku itu karena sebelumnya beliau adalah gubernur dari DKI Jakarta dan banyaknya proyek-proyek yang belum terselesaikan itu menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk memilih beliau, seperti itu menurut saya. Kalau kelebihan Prabowo, yang pertama memang dia dari militer, oke. Dan jika kita lihat dari presiden-presiden sebelum Pak Jokowi kan memang backgroundnya presiden kan dari militer gitu ya. Mungkin lebih berwibawa saja gitu. Tapi untuk kekurangannya ya, kekurangan Pak Prabowo adalah Gibran itu sendiri gitu. Anak muda yang pertama kali jadi calon wakil presiden, terus kayak apalagi kan Pak Prabowo ini udah dikenal kayak gemoy dan sering-sering dididirin sama Cipul gitu kan. Itu kan menambah kesan kayak keimutan dari Pak Prabowo, padahal umur dia kan sudah dibilang udah lumayan sepuh gitu. Kalau kekurangannya, kurang teraskannya isu-isu HAM itu. Ada masalah di isu-isu HAM. Dia tegas gitu kan, tegas dicirikan dengan tegas dan sebagainya, yang citra-citra beliau sebagai mantan dari militer. Beliau alumni dari militer gitu kan. Tapi saya melihat kekurangannya Pak Prabowo itu dilihat dari berkampanye dengan menggunakan cita-cita yang sebenarnya udah basi sekarang itu dipakai. Misalnya kayak politik gemoy dan sebagainya, ataupun nggak tahu itu dipakai oleh tim suksesnya atau bagi beliau sendiri gitu kan. Nah, yang jelas saya belum melihat kelebihan beliau secara realistis di dalam track record politiknya sendiri. Nah, Mas Gibran ini cenderung
jarang berdialog terhadap anak-anak muda itu sendiri. Paslon nomor 2 itu udah capresnya itu udah sering nyalonin ya, jadi mungkin dia punya tekad yang kuat buat membangun Indonesia, itu menurut saya. Terus yang kedua itu kelebihannya mungkin didukung oleh banyak banget partai politik, punya privilege juga, yaitu dari presiden sebelumnya. Kekurangannya itu ya konflik yang terjadi di MK kemarin itu cukup banyak membuat orang-orang kurang respect terhadap paslon nomor 2. Terus terkait kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu kan banyak diisukan terkait kasus HAM dan lain sebagainya. Nggak banyak komentar sih kalau sama Prabowo, takut hilang saya. Pak Prabowo-nya itu terlihat yang terlalu ambisius dan terlalu menggebu-gebu, dan dari debat capresnya itu tuh beliau tuh terlihat memutus dari apa yang disampaikan Pak Anies seperti itu. Dan dilihat dari wakilnya itu kan Mas Gibran, ya Mas Gibran kan wakilnya itu kan masih muda, dan terdapat beberapa polemik seperti politik dinasti itu yang disangka itu merubah keputusan MK yang membuat pasal baru atau hukum baru mengenai menjadi seorang capres maupun cawapres seperti itu. Kita mulai dari wakilnya dulu. Kalau Pak Mahfud sendiri kan memang dia itu bagian dari trias politika, kan udah lengkap dia. Pernah, kalau nggak salah itu DPR RI pernah, kemudian di Mahkamah Konstitusi pernah gitu kan. Nah, menurut saya itu cukup pengalaman ya. Kemudian untuk Pak Ganjar sendiri kan dia juga pernah menjabat jadi gubernur 2 periode. Itu keunggulannya. Jadi segi pengalaman oke gitu menurut saya ya. Cuman dari segi kekurangan masih dalam bayang-bayang Ibu Mega aja gitu. Banyak suara, soalnya dia dari kalangan yang bapak-bapak itu kebanyakan milih Ganjar. Terus kalau kekurangannya itu sih yang podcast Deddy Corbuzier yang katanya si Ganjar itu kekurangannya suka pernah bicara suka nonton bokep. Itu. Untuk paslon nomor 3, dia itu banyak suara di daerah Jawa Tengah itu kuat banget. Yang kedua udah pengalaman jadi gubernur Jawa Tengah juga. Terus juga mungkin banyak dari kalangan tokoh-tokoh di masyarakat itu banyak yang merekomendasikan untuk memilih paslon nomor 3. Terus kalau Pak Ganjar, kalau Pak Mahfud, oke, saya juga tertarik kalau memilih Pak Mahfud ya. Kalau Pak Mahfudnya jadi capres, kalau jadi wapres enggak. Terus kalau Pak Ganjar mungkin terkait prestasi bisa dicari di Google banyak, tapi saya nggak tahu. Kekurangannya Pak Ganjar itu dari ucapannya yang katanya beliau itu pernah mengucapkan bahwa dia tuh manut atau manut ibu ya. Itu kan berarti kan terlihat bahwa kesannya tuh beliau itu tidak punya pendirian, tidak tahu apa yang harus dia lakukan seperti itu. Sedangkan untuk kelebihan dari pasangan ini tuh dilihat dari dulu ya, Pak Ganjar itu kan wali kotanya Semarang kan. Nah itu kan terlihat bahwa kota Semarang tuh jadi bagus gitu loh yang mimpin Pak Ganjar, dan itu sih. Harapan untuk semua paslon buat kedepannya, misalkan dari salah satu ketiga capres tersebut tuh kepilih jadi presiden, ya kami berharap sebagai anak muda kan janganlah cuma gagasan saja ketika baik di debat atau di kampanye gitu. Kita butuh implementasi yang baik dan benar gitu loh, menguntungkan semua orang seperti itu, masyarakat adil dan makmur gitu. Kalau bisa semua yang kepilih ini semoga memajukan Indonesia, menguranginya adanya kejahatan atau korupsi, terus ya pokoknya harus bisa menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Pesanku buat ke semua paslon cukup tawarkanlah tawaran yang realistis, yang benar-benar berdasarkan satu ideologis dan juga benar-benar berdasarkan keresahan yang benar-benar kami rasakan, dan ciptakanlah output politik yang berupa kebijakan yang egaliter, bukan output bagi penampuk kekuasaan doang. Jadi output dari politik itu adalah kebijakan yang egaliter.
Untuk siapapun yang terpilih, semoga sesuai dengan apa janji-janji yang udah disampaikan di masa kampanye. Jangan lupa sama janjinya aja, intinya kayak gitu. Harapan yang paling utama itu dari ketiga paslon tersebut setidaknya bisa membuat masyarakat waktu pasca pemilihan itu enggak bermusuhan satu sama lain gitu loh. Semoga nggak manis di awal dan pahit di akhir. Dan semoga apa yang diucapin sekarang itu terrealisasikan suatu saat nanti. Dan semoga nggak mengecewakan rakyat Indonesia. Oke, saya terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih Au. Ya.